Selamat pagi adik-adik. Pagi. Baik, perkenalkan nama kakak Niputu Dikayanti Prestari, kakak dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Bimbingan Konseling dari Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan pagi kali ini kakak akan melakukan bimbingan klasikal dengan tema kecemasan sosial. Nah, sebelum dimulainya bimbingan klasikal ini, izinkan kakak untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelumnya, apakah ada yang absen di kelas ini? Tidak. Baik, jika tidak, nah, adapun tujuan kakak melakukan bimbingan klasikal ini adalah untuk memahami definisi kecemasan sosial dengan meliputi indikator-indikatornya. Nah, sebelumnya untuk kesepakatan waktu, apakah kita dapat melakukan bimbingan klasikal dengan waktu 30 menit? Bisa. Baik, jika bisa, untuk selanjutnya akan kakak lanjutkan ke dalam materi. Ada yang udah pernah dengar bimbingan klasikal itu apa? Tidak. Jadi bimbingan klasikal merupakan layanan bimbingan yang diberikan kepada seluruh siswa dalam satu kelas secara serentak yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan. Nah, adapun tujuan dari bimbingan klasikal ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai kecemasan sosial. Nah, dari materi kecemasan sosial, ada yang udah tahu atau ada yang sudah pernah dengar atau apa adik-adik belum tahu nih? Oke, belum tahu ya. Jadi definisi kecemasan sosial yaitu adalah ketakutan berlebih terhadap situasi sosial. Nah, adapun contohnya seperti penghindaran situasi sosial, terus kesulitan mengendalikan diri, dan pemikiran-pemikiran negatif. Nah, dapat ditarik kesimpulan, adapun indikator dari definisi kecemasan sosial yaitu yang pertama ada penghindaran situasi sosial, yang kedua ada kesulitan dalam mengendalikan diri, dan yang terakhir ada pemikiran negatif. Untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya mengenai indikator ini, kakak akan menampilkan video yang sesuai dengan indikator. Baik, ini adalah video indikator mengenai penghindaran situasi sosial yang negatif. Atau mana? Tentunya nggak ada batas. Hyundai Cappuccino. Better confidence, Better focus. better creativity, Better innovation. better balance, better together. Baik, itu tadi merupakan video indikator dari penghindaran situasi sosial yang negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penghindaran situasi sosial dengan positif. Nah, itu merupakan video dari indikator penghindaran situasi sosial yang positif. Selanjutnya,
Selanjutnya ada video dari indikator kesulitan mengendalikan diri yang positif. Walaupun aku masih sering merasakan kecemasan, tapi pada saat ini aku sudah bisa mengendalikan diriku untuk berada di lingkungan situasi sosial. Nah, itu merupakan video indikator dari kesulitan mengendalikan diri yang positif. Selanjutnya ada video kesulitan mengendalikan diri yang negatif. Nah, sudah. Selanjutnya ada indikator yang terakhir, itu ada pemikiran negatif. Terdapat dua video, ada video positif dan juga negatif. Ini merupakan video positif dari indikator tersebut. Dan yang terakhir ada pemikiran negatif dengan indikator negatif. Baik, itu merupakan beberapa video indikator yang ada di dalam kecemasan sosial. Nah, selanjutnya dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah dapat dimengerti adik-adik? Dapat. Baik, jika dapat, akan kakak lanjutkan untuk mengenai jenis-jenis kecemasan, di mana kecemasan itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama, di mana ada kecemasan takut berbicara di depan kelas atau di depan umum. Selanjutnya ada cemas atau takut saat berkenalan atau memulai percakapan dengan orang baru. Dan yang terakhir ada kecemasan atau ketakutan yang muncul ketika takut dievaluasi atau dikritik oleh orang lain. Nah, dari jenis-jenis tersebut ditemukan beberapa ciri-ciri kecemasan sosial, yaitu yang pertama ada gugup, berkeringat, dan jantung berdebar. Selanjutnya ada sudah pasti menghindari situasi sosial. Selanjutnya ada kesulitan dalam berbicara, di mana orang yang memiliki kecemasan sosial pasti sulit atau susah dalam berbicara. Dapat dilihat seperti orang tersebut gugup dalam berbicara. Dan yang terakhir ada memiliki pemikiran negatif. Nah, adapun penyebab dari kecemasan sosial, yaitu yang pertama ada pengalaman buruk, di mana mungkin saja individu pernah dipermalukan sebelumnya yang mengakibatkan memiliki trauma sehingga takut dalam menghadapi situasi sosial. Yang kedua, kurangnya kepercayaan diri individu. Yang ketiga, ada tekanan lingkungan dan keluarga. Dan yang terakhir ada faktor biologis. Faktor biologis ini mungkin saja seperti individu yang mungkin memiliki sikap pemalu
Oleh sebab itu, dia seperti susah dalam atau sulit dalam berinteraksi sosial. Nah, sampai di sini ada yang sudah mengerti? Sudah mengerti adik-adik? Sudah. Nah, dari kasus kecemasan sosial ini dapat diatasi dengan berbagai cara, yaitu yang pertama ada dengan cara mandiri, yang kedua dengan menggunakan CBT, dan yang terakhir dengan menggunakan teknik mindfulness. Di sini dengan melalui cara mandiri, individu dapat melakukan dengan cara melakukan latihan pernafasan, mempersiapkan diri sebelum terjun atau turun ke dalam situasi sosial. Selanjutnya, menantang pemikiran negatif individu seperti jika kalian memiliki pemikiran bahwa saya takut untuk tampil di depan umum karena takut dipermalukan, adik-adik dapat tulis pemikiran negatif itu dengan saya bisa tampil di depan umum walaupun dengan hasil yang tidak maksimal. Dan yang terakhir ada bertahap ketika menghadapi situasi sosial. Mungkin adik-adik dapat melakukan seperti adik-adik dapat berkumpul dulu di luar dengan teman-teman. Setelah itu adik-adik pergi jalan-jalan ke lingkup sosial yang lebih luas seperti mall, pantai, dan sebagainya. Selanjutnya dengan teknik CBT, di mana adik-adik dapat mengidentifikasi pemikiran-pemikiran negatif dan mengubah pemikiran tersebut atau mengganti pemikiran tersebut menjadi pemikiran yang positif. Selanjutnya ada menggunakan teknik mindfulness, di mana teknik mindfulness ini berfokus pada nafas dan sensasi tubuh, di mana menerima perasaan cemas tanpa menghakimi perasaan tersebut dan melakukan latihan ini dengan kesadaran penuh. Baik, sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Sampai di sini sudah paham adik-adik? Sudah. Baik, jika sudah, sekarang kakak akan menyebarkan kuesioner dengan tema kecemasan sosial untuk adik-adik isi. Setelah itu kakak akan ambil lagi untuk dievaluasi. Baik, kuesioner ini akan kakak tunggu jawabannya selama 15 menit. Sebelumnya, adik-adik dapat melihat pada lembar kuesioner pada lembar kuesioner terdapat jawaban S, ST, TS, dan STS. Di mana S itu menyatakan setuju, ST itu menyatakan sangat setuju, TS itu menyatakan tidak setuju, dan STS itu menyatakan sangat tidak setuju. Nanti adik-adik isi pernyataan berikut dengan jawaban atau dengan kepercayaan diri adik masing-masing. Baik, jawaban akan kakak tunggu selama 10 menit. Untuk itu, adik-adik dapat mengisi kuesioner. Baik, sudah. Baik, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik karena udah membantu kakak untuk mengisi kuesioner ini. Untuk selanjutnya, hasil kuesioner ini akan kakak evaluasi lebih lanjut. Nanti kakak akan informasikan kepada adik-adik untuk melakukan bimbingan kelompok
Untuk adik-adik yang mana saja akan lanjut ke dalam sesi bimbingan kelompok. Untuk sekarang kakak ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mau mengikuti bimbingan klasik kali ini. Kakak akhiri kegiatan ini dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi adik-adik. Dari hasil kuesioner yang tadi telah kakak bagikan, kakak mendapatkan hasil di mana adik-adik memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Nah, sebelumnya di sini kakak akan memberitahu mengenai bimbingan kelompok, di mana layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada sekelompok siswa yang lebih kecil dari kelas dengan fokus pada diskusi, berbagi pengalaman, dan latihan keterampilan. Nah, kita dapat menyepakati waktu kurang lebih 10 menit dalam melakukan bimbingan kelompok ini. Apakah dapat disepakati? Bisa, Ibu. Nah, sebelumnya dari hasil kuesioner di sini Dista dan juga Wisaka dan juga Riani memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, di mana Dista ini memiliki pengalaman buruk atau trauma sosial yang tinggi, dan juga Wisaka memiliki ketakutan akan pemikiran negatif. Mungkin trauma sosial apa yang pernah Dista rasakan sebelumnya? Saya dulu pernah dibully, Bu, dan dikucilkan oleh teman-teman. Baik, seperti itu. Mungkin untuk Wisaka, ketakutan atau pemikiran negatif apa yang Wisaka rasakan? Baik, Ibu. Dulu saya merasa trauma atau ketakutan karena dulu saya pernah dibully ketika saat presentasi di kelas saya ada salah penyebutan kata, Ibu. Baik, seperti itu. Jadi seperti apa yang Dista rasakan, pengalaman buruk atau trauma sosial seperti bullying, mungkin Dista dapat melakukan atau mencegah rasa ketakutan ini seperti persiapan sebelum menghadapi situasi sosial, di mana Dista dapat berlatih terlebih dahulu mengenai apa yang akan dikatakan atau sesuatu apa yang akan Dista lakukan di dalam lingkup sosial. Apa Dista dapat memahami? Dapat, Ibu. Baik, selanjutnya untuk Wisaka, mungkin Wisaka pernah dibully. Ya, Ibu, Dibully dan juga memiliki pemikiran negatif setelah itu ya. Jadi di sini Wisaka dapat berpikir positif bahwa saya biasa pasti memiliki pemikiran positif seperti saya pasti akan gagal. Dimana setelah itu Wisaka dapat mengganti pemikiran negatif ini dengan saya sudah berlatih dan saya pasti bisa dalam menyelesaikan ini dan saya bisa mencoba hal ini. Seperti itu. Apa dapat dimengerti? Dapat, Ibu. Selain itu dapat juga dilakukan latihan singkat seperti latihan mindfulness. Mungkin adik-adik dapat melakukan teknik sederhana seperti dengan melakukan pengaturan nafas. Seperti adik-adik dapat duduk dengan nyaman pada saat ini. Selanjutnya adik-adik dapat memejamkan mata. Setelah itu adik-adik dapat fokus pada nafas dan pemikiran kalian pada saat ini. Setelah itu adik-adik dapat merasakan seluruh udara yang masuk dan keluar dalam tubuh adik-adik. Baik, setelah itu jika fokus kalian menghilang, jika kalian memikirkan pemikiran lain, kalian dapat mengembalikan fokus kalian ke nafas kalian. Setelah itu kalian dapat membuka mata. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan latihan ini? Apa lebih tenang? Iya, Ibu. Iya, Ibu, saya juga sudah merasa lebih tenang.
Baik, jika sudah merasa lebih tenang, Ibu harap selanjutnya adik-adik dapat melakukan atau menerapkan latihan-latihan yang sudah Ibu berikan tadi ke dalam diri adik-adik, dan semoga adik-adik kedepannya dapat mengatasi kecemasan adik-adik yang adik-adik miliki. Bagaimana, dapat dimengerti? Dapat Ibu. Baik, sekian bimbingan kelompok yang dapat Ibu lakukan kepada adik-adik. Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata Ibu ucapkan Om Santi 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 Om, untuk adik-adik dapat kembali ke posisi adik-adik semua. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih kembali. Baik, selamat pagi adik-adik. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kita akan melakukan konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok ini merupakan layanan yang diberikan kepada beberapa siswa yang mengalami masalah serupa dengan suasana lebih private dan mendalam, dan difasilitasi dengan konselor. Nah, untuk kesepakatan waktu pada pertemuan kali ini, apakah kita bisa menyepakati waktu kurang lebih 10 menit? Bisa, Bu. Bisa Ibu. Baik, jika bisa, sebelumnya Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas bimbingan konseling, di mana ada beberapa asas dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana konseling ini bersifat rahasia, di mana hanya kita saja yang tahu. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana adik-adik datang ke Ibu dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yang di mana dalam proses konseling adik-adik terbuka terhadap permasalahan yang adik-adik alami. Bagaimana? Adik-adik mengerti? Mengerti Ibu. Baik, untuk sekarang dalam sesi konseling kelompok ini, sekiranya situasi sosial apa yang membuat kalian merasa cemas atau takut? Kalau dari saya takut berbicara di depan kelas Ibu. Iya, mungkin adiknya. Kalau saya takut kalau orang lain menilai saya jelek, Ibu. Baik, kita memang sering memiliki pemikiran negatif yang membuat kecemasan. Misalnya seperti saya pasti gagal, atau orang lain pasti akan menertawakan saya. Sekarang kita coba bagaimana kita mengganti pemikiran itu dengan pemikiran yang lebih positif atau realistis. Nah, kalau ada yang berpikir saya pasti akan gagal, bagaimana kita akan mengganti pemikiran tersebut menjadi saya sudah berlatih dan saya bisa mencoba dengan baik. Bagaimana? Kalau saya takut dinilai jelek, saya bisa pikir saya berusaha jadi diri sendiri dan itu sudah cukup. Bagus. Pemikiran positif ini membantu kita merasa lebih tenang dan menjadi percaya diri. Baik. Mungkin untuk sekarang kita dapat melakukan latihan mindfulness sederhana, di mana adik-adik dapat duduk dengan nyaman. Baik. Selanjutnya adik-adik dapat menutup mata, fokus pada nafas kalian, tarik nafas perlahan, rasakan setiap udara yang masuk dan keluar. Jika pemikiran lain muncul, kembalikan fokus kalian pada nafas. Kita dapat melakukan latihan ini kurang lebih selama 1 menit. Baik, adik-adik dapat dibuka matanya. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan latihan ini? Saya merasa lebih tenang dan tidak terlalu panik, Ibu. Baik, itu merupakan suatu hal yang bagus. Latihan ini bisa membantu kita dalam mengurangi kecemasan saat menghadapi situasi sosial. Nah, untuk selanjutnya, apakah kita bisa membuat target kecil yang bisa kita coba lakukan minggu ini untuk mengatasi kecemasan sosial? Bagaimana adik-adik? Saya akan mencoba menyapa salah satu teman baru di sekolah, Ibu. Kalau saya akan berlatih presentasi kecil di depan cermin dulu. Bagus sekali. Mungkin target kecil ini penting untuk membangun keberanian kalian secara bertahap ya adik-adik. Ya, Ibu. Baik, mungkin sekian dalam sesi konseling kelompok kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti konseling kelompok ini. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan adik-adik dapat kembali ke kelas adik-adik. Baik,
Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih kembali. Baik, selamat pagi Mika. Selamat pagi Kak. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi, kita akan melaksanakan konseling individu pada pagi hari ini. Baik, jadi di sini kakak akan menjelaskan mengenai konseling individu. Jadi konseling individu merupakan layanan konseling secara tatap muka antara konselor dengan satu siswa yang membahas mengenai masalah pribadi secara rahasia dan intensif. Jadi di bimbingan konseling kita memiliki asas-asas yang dimana yang pertama ada asas kerahasiaan, dimana konseling ini bersifat rahasia, dimana hanya kita saja yang tahu. Kedua ada asas kesukarelaan, dimana adik-adik secara sukarela menjelaskan permasalahan yang adik rasakan tanpa ada tekanan atau dorongan dari manapun. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan, dimana adik secara terbuka melakukan proses konseling pada pagi hari ini. Apakah mengerti? Mengerti Kak. Baik, bisa diceritakan Mika, situasi sosial apa yang sekiranya membuat kamu cemas? Saya sering gugup kalau harus berbicara di depan kelas, takut salah dan diejek teman Kak. Berarti kalau kamu merasa gugup, pemikiran apa yang biasanya muncul di kepala kamu? Saya pikir saya pasti salah, nanti teman-teman akan tertawa. Seperti itu ya. Baik, pemikiran itu wajar, tapi kita coba lihat bersama apakah teman-teman pasti tertawa? Apa ada bukti yang kamu punya mengenai hal tersebut? Sebenarnya belum pernah ada yang tertawa, tapi saya takut itu terjadi Bu. Bagaimana kalau kita ganti pemikiran kamu itu menjadi dengan pemikiran lebih realistis, di mana seperti saya sudah berlatih, saya bisa mencoba dengan baik. Kalau begitu saya coba pikir seperti itu. Baik, kalau seperti itu, sekarang kita bisa coba melakukan latihan singkat ya. Mika bisa duduk dengan nyaman. Oke, sudah. Lalu pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan udara yang masuk dan keluar. Kalau pemikiran kamu mulai melayang, kembalikan fokus ke napas. Terima rasa gugup apapun itu tanpa melawan. Bagaimana Mika? Dapat dibuka matanya? Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan latihan ini? Lebih tenang dan tidak terlalu takut Kak. Baik. Untuk hal ini, apa kita bisa buat target kecil? Misalnya seperti minggu depan, kamu mencoba bertanya 1 kali di kelas dan kita dapat melihat bagaimana reaksi itu. Bagaimana menurut kamu? Bisa Kak. Bagus. Untuk sekarang kita akan evaluasi bersama setelah kamu mencoba target itu, dan jangan lupa untuk melakukan target itu ya Mika. Baik Kak. Baik, terima kasih ya Mika. Sama-sama Kak.